Pada suatu sore di Konoha, seorang wanita memutuskan untuk ngopi di sebuah kafe bernama Manners. Dia memesan minuman favoritnya, yaitu kopi susu gula aren. Kak, aku pesen es kopi susu gula aren 1 ya. Baik Kak, esnya normal atau less ice? Itu adalah adegan di mana satu proses input penjualan di aplikasi kasir, tapi banyak proses terjadi di belakang. Di menu kopi susu gula aren ini, ketika terjual 1 cup, maka akan berkurang secara otomatis stok dari biji kopi sebanyak 18 gram, susu 100 ml, gula aren 30 ml, dan plastik cup 1 piece sesuai dengan resep yang diinput. Nah, ini kelihatan juga di laporan stok, di laporan kartu stok ya, kemudian juga terlihat di laporan laba rugi. Salah satu tujuan menggunakan aplikasi untuk bisnis adalah supaya mengurangi effort pada pekerjaan yang repetitif, pekerjaan yang seharusnya sudah otomatis. Nah, di video ini saya akan simulasikan menggunakan aplikasi bisnis pada usaha F&B mulai dari awal. Aplikasi yang saya gunakan di video ini bernama Accurate POS. Jadi silahkan simak videonya sampai selesai ya. Siapa tahu ini bisa menjadi insight bagi pelaku usaha terkait cara mengelola usaha F&B dengan menggunakan aplikasi yang bisa mempermudah berbagai hal di dalam bisnisnya. Langkah pertama tentu saja kita harus mendaftar akun Accurate dulu ya. Kalau ada yang mau daftar atau mau konsultasi dulu, nanti saya cantumkan link kontak saya di deskripsi ya. Setelah mendaftar dan login akan dibawa ke halaman untuk mengelola database. Karena masih kosong, maka kita buat dulu dengan mengeklik tombol buat data usaha. Nah, di sini kita pilih Accurate POS karena di video ini saya hanya akan bahas Accurate POS di usaha F&B ya. Accurate Online nanti mungkin di video selanjutnya. Kalau sudah, tinggal klik aja tombol di bawahnya ini, klik selanjutnya. Di sini kita akan dibawa ke halaman detail usaha. Kita bisa upload logo usaha, ini bisa menyusul ya. Yang wajib adalah nama perusahaan, kategori usaha, nama usaha, dan bidang usaha. Karena ini hanya contoh, saya akan menggunakan nama usaha Manners. Kita kasih nama fiktif aja ya, PT Kopi Sejahtera Indonesia misalnya. Ini ngerang aja ya. Kemudian kategori usahanya adalah retailer. Kemudian nama usaha Manners. Bidang usahanya adalah food and drink. Buat data usaha, klik aja. Kita tunggu beberapa saat, nanti sedang dibuat ya ini ya di background untuk data usahanya. Nah, untuk data usahanya sudah jadi, sudah ada muncul ya, data usaha Manners berhasil dibuat. Klik lanjutkan untuk membuka data. Kita klik, nanti akan dibawa ke halaman database-nya. Ini sedang membuka, tunggu beberapa saat. Oke, datanya sudah terbuka. Pertama kali kita disuruh memilih metode perhitungan HPP atau COGS ya. Di sini ada 2 pilihan, rata-rata dan FIFO. Ini tidak semua aplikasi mempunyai fitur ini ya. Rata-rata memakai metode average atau yang ini ya, yang atas ya. Ini HPP dihitung dari rata-rata harga barang. Ini cocok untuk retailer dan UMKM yang stoknya tidak menumpuk banyak ya. Kalau untuk FIFO ini untuk barang yang dia stoknya sangat banyak dan barang yang masuk lebih awal akan dijual lebih dulu karena ini kaitannya dengan masa expirednya barang tersebut ya. Contohnya di apotek yang nyetok barang banyak ya, atau toko grosir atau retail yang besar ya, yang barangnya bisa sampai berbulan-bulan. Nah, ini cocok pakai FIFO. Karena saya pakai untuk cafe, saya pilih yang rata-rata aja. Ini hanya bisa di set di awal aja ya. Setelah diklik tombol selesai, maka kita tidak bisa mengubah lagi. Oke. Sekarang karena sudah mantap, saya akan klik tombol selesai. Kita akan dibawa ke halaman untuk setup awal ya. Nah, sekarang kita sudah dibawa ke dalam database yang kita buat tadi ya. Di sini ada 4 opsi bantuan untuk melengkapi data perusahaan ya. Ada data rekening bank, kemudian barang dan jasa, kemudian ada karyawan dan pengaturan outlet atau POS-nya ya. Nah, di sini ada juga tombol tutorial kalau pengen melihat tutorialnya. Ada banyak sekali artikel ya di sini ya yang selalu update dari tim Accurate-nya. Nah, di sini kita mau coba nih, kita mau masukkan rekening BCA apakah sudah ada atau belum ya. Kita ceknya di akun perkiraan di sini, akun perkiraan. Kita coba di sini. Nah, di sini ada list ya, list dari akun perkiraan, klik aja. Nah,
Nah, di sini baru ada satu akun bank ya, namanya secara general aja bank. Nah, kita pengen buat secara spesifik nih, namanya Bank BCA. Kita buat data, kasih nama Bank Sentral Asia misalnya. Nah, buat aja saldonya 12 juta ya. Oke, lanjut. Kemudian kita buat data lagi, misalnya kita ada bank lain yaitu Bank Mandiri. Misalnya ada uang di situ 3.400.000. Nah, misalnya ada uang tunai juga nih, tapi kan kita sudah ada tadi ya akun perkiraan untuk tunai ya. Nah, di sini ya. Nah, kita set aja di sini saldonya senilai misalnya 1.250.000 ya, terus tinggal save aja. Nah, maka kita melihat di sini kita sudah punya beberapa akun rekening ya. Di sini ada tunai 1.250, Bank Sentral Asia 12 juta, ini Bank Mandiri 3.400.000. Nah, kita bisa perbaiki nih, misalnya pengen bank ini adalah induk dari Bank Sentral Asia dan Bank Mandiri. Caranya klik aja di salah satu sini dulu. Kemudian di sini kita sub akun, pilih yang bank. Nah, kemudian save. Ini basic accounting ya sebenarnya. Bank Mandiri juga kita mau pindah ke induknya yaitu bank. Tidak masalah. Kita bisa ubah seperti ini ya. Nah, jadi totalnya di bank ini ada 15.400.000 adalah akumulasi dari Bank Sentral Asia dan Bank Mandiri. Oke, biar nggak terlalu lama kita langsung ke barang dan jasa ya. Ada opsi untuk impor data dan buat data. Impor data bisa aja, tapi saya pengen kasih contoh dulu ya. Ketika diklik di sini kita juga bisa lewat sini ya, persediaan, preferensi, barang dan jasa. Akan dibawa ke halaman ini. Kalau belum ada, tambah sini kita isikan namanya, misalnya barang A. Nah, misalnya kita bisa bikin kategori barang baru kalau belum ada. Kalau misalnya sudah ada ya tinggal kita pilih aja di sini ya. Kemudian jenis barang ini ada persediaan, artinya monitor stok ya, akan dimonitor stoknya. Kemudian non persediaan berarti stoknya tidak dimonitor. Kalau ada pembelian barang ini maka akan langsung jadi HPP. Kemudian ada jasa. Jasa ini tidak bisa dilakukan pembelian ya, jadi nanti langsung dilakukan transaksi dan jadi revenue. Kemudian untuk grup ini yang cukup membantu untuk usaha F&B ya. Nah, di sini kita perhatikan, di sini tidak ada tab untuk rincian grup. Kalau ini kita pilih tipe atau jenis barang grup, maka akan muncul pilihan rincian grup. Nah, ini akan kita isikan bahan penyusun dari grup tersebut. Contoh nih, saya buat ini persediaan dulu ya, barang A. Kemudian harga jualnya satuannya kita pilih dulu ya, misalnya pieces. Kemudian kita bisa menambahkan merek di sini kalau mau. Kemudian kita bisa menambahkan harga jualnya misalnya 20.000. Belinya misalnya dalam pieces juga. Kita bisa multi satuan ya, BTW ya. Misalnya bisa karton ya. Ini juga istimewanya. Kalau misalnya kita pengen dalam satu karton itu ada 24 pieces. Berarti kalau beli satu karton otomatis akan terkonversi menjadi pieces ya. Nah, di sini kita masukkan satuan belinya misalnya karton. Nah, misalnya karton ini 24. Anggaplah kalau beli satu karton itu 360.000 ya. Nah, maka kalau misalnya dijadikan harga modal itu tinggal dibagi 24, 15.000 per pieces modelnya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian tinggal simpan aja. Kemudian kita buat lagi baru barang B misalnya. Ini contoh aja ya, biar mengerti konsepnya. Ini persediaan juga. Ini pieces. Harga jual sebenarnya kalau untuk barang ini bebas ya. Misalnya ini pieces, harga modalnya kalau beli per pieces 12.500, kita save. Nah, sekarang kita buat yang grup nih. Kita contohkan nih, misalnya barang AB. Ini adalah grup
dia bisa dibuat anggaplah ini porsi gitu ya. Nah, kita lihat ke rincian grup, kita bisa masukkan barang A dan B, misalnya 2 pieces, barang B 3 pieces. Sampai sini bisa ngikutin ya. Kalau di save, maka ketika ada penjualan barang AB akan mengurangi barang A dan barang B sesuai rincian dari grup tadi ya. Nah, karena ini hanya contoh, saya hapus dulu. Saya sudah ada template ya. Kita mulai dari awal ya, biar nggak terlalu lama ya. Kita langsung import aja. Kita ada opsi import dari Excel. Templatenya seperti ini bentuknya. Kita coba buka ya. Nah, templatenya seperti ini. Template impor barang. Ini sudah disertai contoh pengisiannya juga, jadi seharusnya tidak bingung ya. Apalagi ada penjelasan kolom di sini. Nah, cara bacanya ya di sini ya, kolom 1 kategori barang. Ini pasti ada di atas sendiri nih. Kategori barang ya. Yang kedua, ini baris kedua, berarti dia menjelaskan kolom kedua, kode barang dan seterusnya. Nah, karena saya sudah punya data, ini saya buka ya, data saya berupa file Excel yang sudah saya input barangnya. Di sini sesuai dengan menu seperti ini: hot americano, es americano, hot cafe latte, es cafe latte, dan seterusnya sampai ke baris 16 ini ya. Nah, di bawahnya ini adalah bahan baku yang digunakan di menu-menu yang saya sebutkan di atas tadi. Oke, ini sudah saya atur sedemikian rupa sesuai dengan arahan di penjelasan kolom ini. Maka saya akan input langsung lewat sini. Kemudian kita masuk ke import ini, unggah. Di sini kita pastikan tidak ada yang diubah ya. Ini seharusnya kalau dari Excelnya tidak ada yang dihapus. Ini semua sudah sesuai, tinggal lanjutkan aja. Di sini ada sampel 5 baris pertama. Kita pastikan aja ini di kolom yang tepat. Kalau sudah betul, lanjutkan. Tinggal tunggu aja, karena nggak terlalu banyak, harusnya tidak lama nih. Hanya ada 33 data ya. Ini berhasil. Nah, cara melihatnya itu ada di sini. Klik ini ya. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, di sini barang ini adalah grup, tapi di rincian grupnya masih kosong. Kita bisa aja nambahkan satu persatu gini. Tapi kita lihat ya, di sini itu yang untuk barang grup itu ada 14 ya. Jadi kita bisa langsung import aja, import grup. Ini templatenya seperti ini bentuknya. Nah, dia menggunakan kode barang ya, bukan nama barangnya. Kalau nama barang nanti takutnya ada yang sama ya. Nah, untuk penjelasan kolomnya ada di sini. Seharusnya bisa dimengerti ya. Nah, saya sudah punya juga contohnya seperti ini. Nah, ini sudah saya masukkan ya. Jadi setiap kali ada penjualan DRK 001 akan berkurang BB001 sebanyak 18 gram dan BB016 sebanyak 100 ml. Gitu cara bacanya ya. Oke, saya langsung upload aja. Nah, harusnya cepet ini, cuman dikit ya tadi ya. 47 data. Sekarang kita cek ke sini. Avocado sudah muncul belum rincian grupnya? Sudah muncul. Kemudian kita coba random aja yang lain, misalnya es americano. Ini kita bisa benerin ya kalau ada yang salah ya. Kayak gini misalnya. Tinggal kita save aja. Nah, di rincian grup ini sudah betul ya. Sorry, kita mau lihat yang americano kan ya tadi ya. Nah, ini sudah sesuai ya. Ada biji kopi, air galon sekian, dan plastik cupnya 1 pieces. Itu kira-kira cara menginput data. Kita sekarang kembali ke persiapan data perusahaan. Ini sudah muncul ya. Dan sebenarnya nanti kita lengkapi lagi ya. Untuk produk ini gambarnya kan belum ada, nanti kita tambahkan. Kita langsung masuk aja ke persiapan datanya. Misalnya karyawan ya. Karyawan kita bisa import data juga. Ada templatenya. Silahkan masukkan aja. Ini templatenya kolomnya cuma dikit ya. Nah, saya cuman ingin menambahkan sedikit aja, jadi nggak perlu import ya. Kembali ke sini,
contoh aja ya, ini saya sebagai owner mau saya input juga. Owner ini perlu dimasukkan juga ya, soalnya dia kan nanti yang mengelola. Kemudian ini karyawannya, misalnya Ibu Dewi, misalnya kasir. Oke, terus tinggal save aja. Udah, kembali lagi ke sini, kita close dulu yang ini biar nggak bingung. Karyawan sudah ditambahkan, kemudian kita ke pengaturan outlet post. Ini agak panjang ya, saya akan jelaskan, semoga bisa dimengerti ya. Pengaturan outlet POS ini juga bisa diakses lewat sini ya, kasir, outlet post. Oke, nah kita bisa rename ya, misalnya di sini Manners 1. Nah, kemudian ini tipe pembayaran tunainya secara default tunai. Kalau mau diubah boleh, misalnya ada kas kecil dan kas besar, tapi biar simple saya gunakan satu akun tunai saja. Oke. Nah, kemudian untuk kategori barang yang dapat dijual, saya tidak ingin bahan baku juga ikut muncul di halaman POS-nya ya, maka akan saya pilih sebagian kategori saja. Kemudian penjualannya mau direkap per transaksi atau gabung penjualan per kasir. Nah, biar lebih detail saya memilih penjualan per transaksi. Kemudian untuk pembulatan bisa pilih ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah dia pakai beban pembulatan transaksi. Kalau ke atas kita bisa pilih lagi yang lainnya, misalnya karena nggak boleh minus ya kalau ada pembulatan ya. Ke atas berarti kita pilihnya pendapatan lain-lain misalnya kalau ada ya. Bisa dibikin baru nanti kalau misalnya belum ada, tapi saya mau opsi ini, pendapatan di luar usaha lainnya, biar cepat aja karena ini adalah contoh ya. Kemudian di bawahnya ada pengaturan service charge. Ini kita bisa menekan biaya, misalnya persentase atau nilai tetap ya, kita tentukan nilainya berapa, atau persentase misalnya 5% gitu ya. Kalau nggak mau berarti tanpa biaya aja. Gudangnya kita pilih, kita bisa multi gudang sebenarnya ya, tapi untuk contoh ini saya gunakan satu gudang saja. Di bawahnya ada pembatasan stok, ada 3 opsi. Yang pertama tidak ada pembatasan atau peringatan, artinya kasir bisa transaksi tanpa ada peringatan atau pembatasan sama sekali ya, meskipun stoknya di sistem tidak ada. Yang kedua ini beri peringatan jika stok tidak cukup. Ini berfungsi supaya kasir tahu aja bahwa di sistem ini stoknya tidak ada, meskipun secara fisik dia bisa membuat atau menjual barang tersebut. Nah, yang di bawah ini, si kasir tidak bisa melakukan transaksi sama sekali kalau tidak ada stok ya. Nah, ini misalnya di admin stoknya tidak disiplin, kalau ada pembelian tidak langsung diinput di sistem, maka ini akan jadi kendala di kasir ya. Maka saya pilih yang nomor 2 aja, yang tengah-tengah. Bawahnya ini ada prioritas checkout pesanan, mau prioritaskan langsung bayar atau open bill. Oke. Bawahnya lagi ini ada karyawan yang kita tugaskan untuk login ke POS. Ini saya pilih aja Radit, ini kan owner ya, kita pilih hak aksesnya sebagai supervisor. Jadi dia kecentang semua nih untuk hak aksesnya. Kemudian yang kedua kita tambahkan si kasir, kita kasih hak kasir. Nah, di sini dia tidak bisa ubah harga jual, tidak dapat melihat riwayat transaksi dan segala macam. Tapi kalau mau diubah juga silahkan, nanti ada cara untuk ubahnya ya. Cara ubahnya tinggal masuk ke sini. Nah, untuk kasir kita bisa ubah, dia bisa misalnya mengakses riwayat transaksi misalnya. Tinggal save aja. Seperti itu ya. Nah, kemudian pengaturan lainnya tadi belum selesai ya. Nah, di sini ada akun pembayaran. Tadi kan sudah ada tunai. Tunai itu default pasti ada. Kalau mau menambahkan misalnya non tunai, misalnya di sini kasih aja transfer ya. Transfer bank. Kita arahkan ke Bank Sentral Asia. Kalau ada MDR bisa dimasukkan. Kita lanjutkan aja. Kemudian bawahnya lagi ini adalah kategori yang bisa dijual di kasir. Kita pilih hanya makanan dan minuman aja ya, karena gudangnya hanya satu, maka pilih aja yang tersedia. Di sini ada gudang utama. Jadi nanti untuk bahan baku dan umum ini nggak akan muncul ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada logo, kita bisa upload lagi logo ini.
Kemudian nama outlet bisa di rename lagi. Di bawahnya lagi ini misalnya terima kasih, dikasih password wifi juga bisa. Biasanya di kafe-kafe kan seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Terus ini otomatis cetak struk saat transaksi, dicentang aja. Ini tampilan cetaknya, silahkan pilih aja. Misalnya tampilkan modifier, kemudian unit pengukuran, kemudian kuantitas barang juga mau ditampilkan boleh. Bawahnya lagi ini kalau misalnya sudah terhubung dengan perangkat maka akan terisi di sini ya nama perangkatnya. Nah di sini ada penomoran struk ya. Nah ini saya mau buat lebih panjang ya. Misalnya ini saya silang dulu jadi dia belum ada. Ini tahun kita tambahkan. Kemudian di belakangnya ada bulan kita tambahkan. Kemudian kalau mau tambahkan tanggal juga bisa. Kemudian ini terakhir tak kasih nomor aja ya. Nah ini tinggal ditambahkan mau penomoran random atau urut. Nah saya mau pilih random aja. Tinggal di save nanti ya. Ini sesuaikan dulu. Kalau dibolehkan split ini biar hidup aja. Kalau dibolehkan ubah harga jual ini dicentang. Diskon manual juga kalau boleh ini dicentang aja. Tapi kalau nggak boleh berarti ini di uncheck. Paling bawah ini akses semua pengguna dicentang. Kemudian kita save. Maka akan muncul QR code untuk login ke dalam aplikasinya ya. Nah ini juga misalnya nggak ada kameranya, device-nya bisa langsung masukkan kode ini aja, salin code. Oke. Sebagai contoh saya akan menggunakan emulator ya untuk login ke dalam aplikasi kasirnya. Nah di emulator ini saya sudah punya aplikasi Accurate POS. Saya maksimalkan ya untuk layarnya. Tunggu lagi loading karena ini emulator agak lambat ya. Nah klik yang paling atas ini ya kalau sudah punya account, already have an account. Nah kalau ini device pertama dia adalah server ya, berarti pilih enter as server device. Kemudian karena ini nggak ada kameranya saya pilih input code manually. Karena tadi saya sudah copy, saya tinggal paste aja di sini. Maka dia akan langsung terkonek dengan Accurate Online tadi ya. Kalau sudah tinggal kalau ada backup pilih restore backup, kalau nggak ada pilih no. Dia akan mendownload produk yang kita input tadi. Continue. Nah di sini sudah ada 2 user yang tadi kita setup. Pertama kali kita pasti disuruh membuat pin ya. Ini sebagai contoh saya buat pin yang gampang aja 06 kali ya. Kita start shift. Ini sebagai contoh aja ya. Nah tadi barang-barang yang sudah kita input akan muncul di sini ya. Belum ada gambarnya karena tadi saya tidak menambahkan. Nah untuk kategorinya ada 2, makanan dan minuman. Nah di sini ada ice cafe latte dan hot cafe latte kalau nggak salah. Nah kita bisa membuat ini jadi semacam apa ya, varian ya. Jadi ada cafe latte, nanti ada varian ice dan hot. Nah kita sekarang kembali ke dalam back office ya untuk melengkapi produk-produk ini serta gambarnya sekalian ya. Kita menambahkan varian dan gambarnya. Oke, supaya ini terlihat lebih bagus untuk si kasir kalau mau transaksi dia lebih gampang. Sekarang kita coba masuk ke persediaan barang dan jasa. Kita mau perbaiki beberapa ya, bukan memperbaiki ya, tapi menata supaya lebih bagus ya tampilannya ya. Nah di sini saya mau membuat atau menggabungkan untuk americano dulu ya. Sini kita tulis saja americano. Nah di sini kita masukkan kategorinya sebagai minuman. Kemudian ini kita pilih sebagai varian. Nah baru kita masukkan di sini ya. Nah varian barang ini kita masukkan. Varian pertama misalnya hot or ice. Kemudian kita masukkan lagi di sini misalnya kan sudah ada tadi ice americano ya. Nah di sini kita bisa kategorikan dia sebagai ice. Kemudian kita mau masukkan americano lagi yang hot ya.
sini kita masukkan aja hot. Oke. Nah, kemudian kita save. Oh sorry, tadi ada yang belum ya. Kita mau tambahkan gambar sekalian ya. Kita mau masukkan americano, tadi fotonya yang ini ya. Oke, save. Kemudian kita buat lagi yang lainnya. Ini saya percepat ya, karena tadi saya sudah contohkan di americano. Ini sekarang saya mau contohkan untuk legiti ya. Nah, tadi sudah diedit semua ya untuk barang-barangnya yang mau kita tambahkan varian dan foto. Sekarang kita lihat ke dalam aplikasi kasirnya. Ini beberapa sudah terupdate ya. Nah, di sini kita sebenarnya ada notifikasi atau petunjuk ya, info kapan terakhir sinkron. Ini kita bisa sinkron aja lagi kalau misalnya belum masuk. Ini tergantung dari koneksi internetnya. Kalau dia lancar, dia akan langsung sinkron. Nah, seperti ini ya. Tadi yang saya ubah adalah varian, misalnya americano nih. Ketika kita klik, maka akan muncul hot dan ice. Kalau kita pilih ice misalnya, kemudian kita save, di sini akan muncul ice-nya americano. Oke. Kalau kita mau yang hot, dia akan terpisah ice dan hot. Seperti itu ya. Seperti yang lain lagi, misalnya tadi ada cafe latte misalnya. Cafe latte juga ada dua varian. Nah, ini sebenarnya mempermudah kasir supaya transaksinya lebih cepat ya. Kalau tadi dipisah misalnya ice latte sendiri, hot latte sendiri, maka dia harus nyekrol lebih panjang. Oke. Gitu solusi supaya di kasir nggak terlalu lama. Kemudian kalau ada kesalahan di sini tinggal klik aja. Kemudian delete. Nah, di sini kita masih ada yang perlu diubah lagi nih. Di sini kan ada hot americano, di sini ada resepnya. Kita kan nggak pengen untuk customer tahu nih detailnya dari hot americano resepnya apa. Nanti kan jadi ketahuan kan. Nah, caranya kita kembali lagi ke back office ini, kita masuk ke pengaturan kita masuk ke persediaan barang dan jasa. Kita filter yang grup aja nih. Ini kita pengen memunculkan, nah ini misalnya avocado, kita nggak pengen ini muncul ya rincian grupnya, ini di uncheck aja. Ada opsi tampilkan rincian saat dicetak, ini di uncheck, kemudian save ya. Ini tadi saya lupa untuk menghilangkan rincian grupnya ya, kan bahaya kalau sampai customer tahu ya. Nah, ini saya percepat aja, pokoknya sudah tahu caranya ya. Sekarang kita cek ke sini, kita hapus dulu semua ya. Nah, kita sinkron dulu. Oke, coba kita cek. Nah, sudah nggak muncul ya rinciannya ya. Itu caranya untuk menghilangkan rincian dari grupnya. Oke. Nah, sekarang kita ke langkah selanjutnya. Saya mau menjelaskan soal pekerjaan pesanan atau fitur produksi yang ada di Accurate POS. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan pesanan? Yaitu fitur produksi yang ada di Accurate POS ya. Masuk ke modul persediaan, kemudian klik pekerjaan pesanan. Di sini akan muncul form untuk input pekerjaan pesanan. Nah, di sini fungsinya adalah mengubah dari satu barang menjadi barang lain atau kumpulan barang menjadi barang baru ya. Nah, ini apa bedanya dengan barang dan jasa dengan jenis barang grup ya? Bedanya apa?
Kalau untuk contoh ya, misalnya americano nih, ada Rigian Group seperti ini ya. Nah, kalau misalnya terjadi satu penjualan hot americano akan mengurangi komponennya biji kopi dan air galon ini secara instan ketika terjadi penjualan saja. Jadi kalau misalnya belum terjadi penjualan, maka stoknya masih berupa biji kopi dan air galon. Bedanya kalau di pekerjaan pesanan, meskipun belum terjadi penjualan, barang itu sudah diproduksi. Misalnya nasi atau kue, itu kan sebelum ada penjualan pun sudah diubah dari bahan-bahannya menjadi barang baru ya. Nah, bedanya di situ. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita praktek ya. Misalnya kita mau bikin biang teh. Di sini ada biang teh ya. Kita mau membuat biang teh ini dari teh poci, misalnya 1 pieces dan air ya. Air galon misalnya 1000 ml. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan biaya sebenarnya ya, tapi ini saya simpelkan aja. Kemudian untuk akun pekerjaannya kita pilih persediaan dalam proses, baru kita simpan. Di sini akan muncul stok tidak mencukupi ya, karena tadi kita memang belum melakukan pembelian. Kita nggak apa-apa, lanjutkan dulu, nanti baru lakukan pembelian ya. Kemudian ada satu lagi, namanya adalah sebentar, dari gula pasir. Misalnya di sini kita mau masukkan gula pasir 750 gram dan air, misalnya kita mau buat gula cair ya. Misalnya air galon sebanyak misalnya 500 ml. Nah, di sini akun perkiraannya pilih persediaan dalam proses, tanpa ada biaya, kita save aja. Akan muncul notif lagi stok tidak mencukupi, kita lanjutkan. Oke. Nah, itu adalah cara menginput pekerjaan pesanannya ya. Sekarang kita sebelum menyelesaikan pesanan, kita input quantity dari bahan-bahan itu tadi ya, dengan cara melakukan pembelian. Nah, sekarang kita mau melakukan pembelian. Caranya masuk ke dalam menu operasional, kemudian faktur pembelian, kita pilih pemasok ya. Kalau misalnya belum ada, tinggal dipilih ditambahkan aja, misalnya PT Pangan Sinar Semesta misalnya. Ini saya ngarang aja ya. Kalau belum ada tinggal simpan aja. Nah, seperti ini dia akan bertambah otomatis ke database supplier ya. Dan kita tambahkan mau beli apa nih, misalnya kopi ya, biji kopi. Kita mau beli 5 kilo misalnya. Kemudian kita mau beli lagi susu misalnya. Kita mau beli berapa liter, misalnya beli 5 liter. Kemudian kita mau beli lagi untuk gula ya, misalnya gula pasir misalnya. Kita tinggal input aja gula pasir, kita beli misalnya 5 kilo juga. Kemudian kita mau beli air galon, kita mau beli 5 galon juga. Kita buat simple aja ya, karena ini hanya contoh. Kemudian kita mau beli teh misalnya, teh poci, kita mau beli 2 pack aja atau 3 deh. Lanjut. Nah, kemudian nomor faktur kita isikan, misalnya purchase invoice 2026. Ini bebas ya, terserah dari nomor pembeliannya ya, tinggal diinput aja. Misalnya 0701 ini ya. Nah, kemudian langsung save aja. Oke, faktur pembeliannya sudah terinput di sini, maka stoknya harusnya bertambah nih. Nah, ya kan, statusnya sudah langsung bertambah stoknya. Oke, nah kalau kita mau lihat juga di sini ada daftar laporan namanya. Kita bisa lihat di gudang dan persediaan. Ini ada kartu stok persediaan. Di sini kita bisa lihat
barang dan jasa, misalnya kita mau lihat air galon nih, tadi kan kepakai beberapa kali ya. Nah, kita bisa lihat di sini saldo awalnya berapa, pembelian berapa, ada pekerjaan pesanan tadi berkurang 500 dan 1000, kemudian masuk lagi 95.000 ya, 95.000 ml, sisanya adalah 93.500 ml. Gitu cara ceknya ya. Oke, karena sudah ada semua, kita tinggal selesaikan pesanan. Penyelesaian pesanan untuk, nah ketika masuk ke halaman penyelesaian pesanan, kita sudah bisa langsung memilih nomor pekerjaan yang mana nih. Oke. Nah, di sini nah, sebenarnya tadi kalau untuk penamaan lebih enak langsung dikasih nama ini untuk pekerjaan apa ya. Ini untuk untuk ngecek, kita lihat dulu yang 003 ini untuk gula cair ya. Berarti kita masuk ke penyelesaian pesanan yang 003, ini gula cair. Menjadi 1000 mili. Lanjut, simpan. Kemudian satunya tadi yang belum selesai adalah ini biang teh. Menjadi 1000 mili. Lanjut, simpan. Nah, kira-kira seperti itu ya jalur dari membuat pekerjaan pesanan sampai ke penyelesaian pesanan. Untuk penyelesaian pesanan harus sudah ada stoknya. Oke, itu kira-kira untuk penjelasan pekerjaan pesanan ya. Kemudian untuk pembelian tadi, emangnya nggak bayar ya kan? Kita kan beli di supplier kan, harusnya bayar kan. Nah, tadi hanya menginput pembeliannya aja lewat faktur pembelian. Nah, karena belum dibayar, dia akan jadi faktur yang belum lunas. Nah, di sini kita punya hutang ke supplier nih, ya kan? Nah, cara bayarnya kita lakukan proses tadi di sini ya, faktur pembelian. Kita cek ke daftar pembelian di sini, kita klik, ini statusnya belum lunas ya. Kita klik, kemudian kita proses pembayaran. Nah, kemudian kita pilih bayarnya pakai apa nih? Kita mau pakai dari bank BCA. Klik transfer bank, kemudian tagihannya adalah 1.102.500. Langsung aja simpan, dia akan tersimpan. Kemudian kita kalau mau cek ke sini lagi, faktur belum lunas, ini seharusnya sudah tidak ada. Oke, karena kita sudah melakukan pelunasan. Kemudian dari uangnya, kita kalau mau melihat histori bank, ada uang keluar misalnya dari bank BCA, kita pengen tahu, tinggal lihat aja. Nah, di sini langsung kelihatan ya, ada uang keluar pembayaran pembelian senilai 1.102.500. Tinggal diklik aja, nanti bisa kelihatan detailnya seperti ini. Oke. Nah, itu cara melakukan pelunasan tagihan pembelian. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk transaksi penjualan melalui aplikasi kasirnya ya. Kita sinkronisasinya diklik dulu, karena kita sudah ada banyak perubahan tadi ya di back office-nya, biar terupdate ya. Nah, kita mau coba transaksi kopi susu gula aren. Kita coba cek dulu ya untuk stoknya. Untuk stoknya kopinya ada ini ya. Kita bisa lihat di sini biji kopi ada 5.000 ya. Kemudian untuk gula aren cairnya 1.000. Kemudian ada cup ya. Harusnya ada cup sih. Cup, coba. Untuk cup ini ada sejumlah plastik cup ini ada 500 pieces ya. Nah, sekarang kita mau coba transaksi akan mengurangi sesuai dengan proporsi atau tidak. Oke.
Kita bayarnya cash aja, cepat aja. Finish. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah terekspor. Oke, sudah terekspor ya. Harusnya terupdate juga di sini. Nah, ini berkurang ya. Dari 500 menjadi 499 karena berkurang 1 cup. Nah, kalau misalnya pengen lihat pergerakan barang, masuknya ke gudang dan persediaan, kartu stok persediaan, kita pengen lihat pergerakan biji kopi, kemudian susu, kemudian gula aren, kemudian plastik cup. Tampilkan. Nah, di sini kelihatan kan ada faktur pembelian sekian, keluar 18. Ini untuk biji kopi ya, sisa akhirnya segini. Kemudian ini yang untuk gula aren cair, awalnya 1000 berkurang 30 menjadi 970. Kemudian untuk ini apa nih, plastik cup, dari 500 berkurang 1 menjadi 499. Kemudian ini ada susu dari 5000 ml menjadi 4900 ya, karena berkurang 100 ml. Kira-kira gitu caranya ya untuk melihat pergerakan stoknya. Oke, tadi termasuk penjelasan yang cukup panjang dan detail ya untuk pengaplikasian usaha F&B menggunakan Accurate POS. Tapi sebenarnya kalau sudah tertata semuanya di awal, akan mudah sekali ya mengimplementasikan di usahanya. Nanti tinggal dibikin aja SOP misalnya untuk pembelian, nanti tim purchasing SOP-nya seperti apa, kemudian SOP untuk pembayaran untuk tim finance seperti apa, kemudian kalau misalnya untuk penjualan SOP kasirnya seperti apa, kalau ada retur juga ada SOP-nya seperti apa. Tinggal dibikin aja template, nanti setiap karyawan tinggal menjalankan template dan aturan yang diberlakukan, maka akan otomatis bisnisnya akan jalan, tinggal ngontrol aja untuk pemiliknya ya, jadi lebih mudah. Nah, itulah fungsinya aplikasi dibuat ya, jadi tidak cuma hanya untuk mencatat penjualan aja gitu kira-kira. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau menjelaskan satu hal lagi, fitur yang ada di Accurate POS yang berguna untuk F&B ya. Di sini kita bisa add-on food delivery, ini masih gratis. Fungsinya dia bisa connect ke GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan GrabMart secara otomatis ya. Nah, karena ini akun trial, saya tidak bisa melakukan praktek. Oke. Kemudian kelebihan lagi tadi yang belum saya sebutkan adalah untuk manajemen table ya. Nah, ini juga akan cukup berguna ya, karena fenomena saat ini untuk kafe-kafe yang dibuat WFC ya, atau work from cafe, biasanya terkendala satu orang hanya pesan satu dan berjam-jam. Nah, dengan manajemen table ini bisa dimonitor dia sudah duduk berapa lama dan total pesanannya berapa, itu bisa dipantau dan bisa dilakukan upselling. Mungkin itu fungsinya. Oke, terima kasih sudah menonton video yang sangat panjang ini, semoga menjadi insight bagi para pelaku usaha F&B. Sampai jumpa di video selanjutnya.